Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau nggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat? Pasti ada aja. Telinga salah dengar, ya kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, nggak tanggung-tanggung ustadznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan, macam-macam terjadi. Nah itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai hari ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja nggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim, itu nggak benar. Astagfirullah, itu seketika akan hilang dan potensi dosa akan keluar. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah, orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, ya, agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Coba kita biasakan bangun tidur, ya maaf ya, non muslim juga bisa bangun tidur. Sama orang beriman juga bangun dari tidurnya, Masya Allah. Bahkan ya membuat kan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur terus. Bukan, Nabi nggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu. Nggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan, kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Ya.
yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga. Belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya. Ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi orang yang sering minta ampunan dosa itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Di orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan, astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau paham betul konsep ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau punya rumus. Ya, masa setelah Imam Ahmad sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di masjid, masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Katanya keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya. Cuma saking tawadhunya, pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf dia bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, katanya keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah anta, rawah. Okay. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan rohnya. Rohnya pun yang ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab,
Ada orang mengatakan rawah, ente rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah itu musir, ya. Musir itu sudah pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan Makhbaz, tempat jualan roti, ya. Syar'i rati, menjual dengan syar'i, ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istirahat mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidat istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini, apa manfaatnya? Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa.